Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farus Altofi dengan NIM C2073. Kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis kelompok kami yang berjudul Analisis Pertumbuhan, Reproduksi, dan Makanan Ikan Kembung Lelaki, Rasteliger Kanagurta Cuvier 1817 yang ditangkap di Teluk Pelabuhan Ratu. Selanjutnya, biologi perikanan itu sendiri merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari ikan sejak saat ikan menetas hingga ikan itu mati, meliputi pertumbuhan, reproduksi, dan juga makanan ikan. Adapun tujuan dari biologi perikanan itu sendiri ialah untuk mempelajari dasar ilmu yang kuat untuk menggunakan atau mengelola sumber daya secara bijak dan juga berkelanjutan. Adapun ikan yang dianalisis oleh kami adalah ikan kembung lelaki atau Rastrelliger canagurta yang merupakan salah satu jenis ikan pelagis yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan penting bagi masyarakat. Selanjutnya, eh, tempat yang digunakan oleh kami atau lokasi yang digunakan oleh kami adalah Pelabuhan Ratu. Kenapa Teluk Pelabuhan Ratu? Karena memiliki potensi yang cukup besar terhadap produksi ikan kembung lelaki itu sendiri, sehingga mendukung sumber daya perikanan. Selanjutnya, metodologi yang digunakan oleh kami adalah waktu yang dimana dimulai pada saat 31 Agustus 2025 hingga 15 November 2025. Untuk tempatnya itu bertepatan di Laboratorium Biologi Perikanan Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan selama penelitian ini bisa dilihat sebagai berikut. Oke. Dan juga adapun prosedur yang dimulai dari pertumbuhan sebagai berikut. Lalu pada prosedur reproduksi itu terbagi menjadi tiga, yaitu gravimetrik, volumetrik, dan juga gabungan sebagai berikut. Selanjutnya terdapat juga prosedur dari makanan ikan. Nah, adapun analisis data yang kami gunakan yang meliputi pertumbuhan, reproduksi, dan juga makanan ikan sebagai berikut. Untuk hasil yang kami dapatkan dari analisis kami, yaitu pada grafik DFP total, didapatkan bahwa yang tertinggi terdapat pada selang kelas 202 hingga 212. Itu menandakan bahwa ikan kembung lelaki tersebut sudah dewasa dan sudah layak tangkap. Karena menurut Sari et al. 2022, minimal ukuran yang ditangkap oleh kita untuk ikan kembung lelaki itu sendiri berkisar di 159 mm, sedangkan yang kami analisis sudah melebihi dari hal tersebut. Lalu selanjutnya bisa kita lihat dari HPB total, yaitu setiap penambahan panjang satu satuan panjang eh, menambah juga bobot sebesar 2,9046. Lalu dan juga terdapat R kuadrat atau koefisien determinasi yang artinya adalah melihat seberapa erat hubungan tersebut, yaitu sebesar 0,8460. Selanjutnya pada HPB jantan didapatkan setiap penambahan satu satuan panjang akan menambahkan bobot sebesar 2,7844. Lalu koefisien determinasinya sebesar 0,8153. Nah, lalu pada HPB betina didapatkan eh, nilai bobot yang bertambah adalah 2,9541. Lalu koefisien determinasinya itu sebesar 0,870. Selanjutnya, pada tabel hubungan panjang dan bobot, bisa kita lihat dari grafik sebelumnya juga telah dibuat yang telah dibuat diperoleh eh, pola pertumbuhan
yang digunakan adalah alometrik negatif. Nah, bisa kita lihat dari tabel pertumbuhan eh, pola pertumbuhan dari ikan kembung lelaki ini, baik jantan maupun betina itu alometrik negatif, yang menandakan bahwa eh, panjang lebih mendominasi dibandingkan dengan bobot ikan tersebut. Selanjutnya ada FK. FK itu untuk melihat kemontokan ataupun kesehatan daripada ikan. Bisa dilihat dari dari sini kita lihat yang tertinggi ada di bulan Maret. Kenapa? Karena pada bulan Maret, pada bulan Maret sedang terjadi angin muson dari timur, di mana terdapat banyak makanan dan juga nutrien sehingga ikan kembung lelaki mendapatkan nutrisi yang cukup. Lalu pada tabel proporsi kelamin dilihat hampir semuanya itu tidak seimbang antara antara jantan dan betina, tetapi hanya pada bulan 6 eh, itu seimbang karena nilai X-hit lebih kecil dibandingkan nilai X-step. Selanjutnya, kita lihat pada TKG, bisa kita lihat di TKG jantan didominasi oleh TKG 1 dan pada betina didominasi oleh TKG 4. Lalu untuk IKG itu baik jantan maupun betina bisa dilihat di TKG 4, itu sesuai dengan teori yang bahwa IKG itu berbanding lurus dengan TKG. Selanjutnya bisa kita lihat dari diameter telur yang kita dapatkan, nilai tertinggi itu di selang kelas 0,0313 dan sampai 0,018 yang menandakan hanya ada satu eh, puncak pemijahan, yang artinya pola pemijahan pada ikan kembung ras Liger adalah total spawner atau pemijahan hanya dilakukan satu kali dalam satu musim. Selanjutnya, pada fekunditas panjang total, setiap satu satuan panjang akan menambahkan fekunditas sebesar 0,9688 dan koefisien determinasinya yaitu 0,0019. Sedangkan pada fekunditas bobot, setiap penambahan satu satuan bobot akan menambahkan sebesar 0,3365 dan koefisien determinasinya sama, itu 0,0019. Selanjutnya bisa kita lihat pada hasil makanan ikan yang diketahui bahwa dari grafik IP, baik total, jantan, dan betina, didapatkan bahwa ikan kembung lelaki ini memiliki makanan utama yaitu nauplius. Untuk makanan tambahan baik total, jantan, dan maupun betina memiliki jenis yang sama yaitu Pleurosigma, Pleurosigma. Lalu bisa kita lihat hasil luas relung membuktikan bahwa nilai BA dari ikan kembung ini mendekati angka 0 yaitu sebesar 0,0586 yang menandakan bahwa ikan kembung lelaki ini baik jantan maupun betina itu selektif dalam memilih makanannya. Hal ini sejalan dengan tumpang tindih yang dihasilkan dari ikan kembung lelaki ini karena mendekati angka 1. Jadi setiap angka yang mendekati angka 1 itu artinya ikan jantan dan betina memiliki nilai kompetitif yang tinggi antara satu sama lain. Lalu bisa kita lihat dari panjang usus relatif didapatkan hasil sebesar 0,5239. Itu lebih kecil dari satu. Dan dapat kita simpulkan bahwa ikan kembung lelaki ini merupakan ikan karnivora. Selanjutnya hubungan volume makanan dan panjang. Bisa kita lihat didapatkan R2 eh, maaf R kuadratnya atau koefisien determinasinya itu sebesar 2,002% pada jantan, lalu pada betina itu sebesar 1,00% dan totalnya itu sebesar 1,00% yang menandakan bahwa tidak ada berpengaruh berpengaruhnya hasil tersebut. Lalu yang terakhir ada kesimpulan
Kesimpulan yang kita dapatkan yaitu pola pertumbuhan pada ikan kembung lelaki adalah alometrik negatif. Selanjutnya, TKG ikan kembung lelaki jantan didominasi oleh TKG 1, sedangkan betina didominasi oleh TKG 4. Lalu pada pola pemijahan dari ikan kembung ini memiliki pola pemijahan total spawner. Lalu makanan utama dari ikan ini ada nauplius. Setelah itu, kompetisi ikan kembung lelaki, jantan, dan betina cukup tinggi bisa kita lihat dari perhitungan tumpang tindih tersebut. Yang terakhir ada ikan kembung lelaki merupakan ikan ikan karnivora. Lalu adapun saran dari kami, saran yang dari kami itu adalah ikan kembung lelaki memiliki nilai jual yang tinggi, sehingga diperlukan penelitian yang lebih lanjut mengenai aspek pertumbuhan, reproduksi, dan makanan ikan kembung lelaki agar selanjutnya dapat dijaga kelestarian dan pengelolaan sumber daya perikanan. Sekian dari kami. Ada quotes terakhir yaitu usaha sekecil apapun adalah anugerah di setiap pergerakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.